Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Iman TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita sampai pada ayat yang ke-197 dari surat Al-Baqarah. 197 dari surat Al-Baqarah. Beliau Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju waqtuhu ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya adalah hari-hari atau bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan yang telah ditentukan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa asyru layalin min Dzulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Waqila, dan ada yang berpendapat, yakni kulluhu, 1 bulan Dzulhijjah penuh, bukan hanya 10 hari tapi 1 bulan Dzulhijjah penuh. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan ibadah haji itu bisa dilakukan asyhurum ma'lumat, beberapa bulan yang telah diketahui. Tafsirnya tadi, awal 1 bulan Syawal penuh, 1 bulan Dzulqa'dah penuh, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 1 bulan Dzulhijjah penuh. Dan karena 3 bulan, maka Allah mengatakan asyhurun, beberapa bulan. Kalau kita hitung 2 lebih dikit, itu sudah masuk 3. Maka juga menggunakan bahasa asyhurun ma'lumat. Haji itu 2 bulan yang maklumat, yang telah diketahui. Lah, letak permasalahannya sekarang adalah, loh, kok 3 bulan sih? Kan sing jenenge ibadah haji itu mulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Untuk siap-siap untuk berangkat ke Mina, lalu bermalam di Mina sampai pagi hari subuh. Ini pagi hari subuh, setelah terbit matahari, lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Lalu amal haji itu terus, dan amal haji itu terakhir adalah pada tanggal 15 Dzulhijjah. Berarti kan bilang dino 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cuma 6 hari. Lah kok dikatakan haji itu asyhurum ma'lumat? Jadi beberapa bulan yang ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu karpe piye? Gimana maksudnya? Bagaimana penjabarannya? Maknanya para jamaah sekalian, meskipun manasik haji itu, iya memang manasik haji itu mulainya tanggal 8. Mulai manasik haji tanggal 7 yo rasa. Manasik haji itu mulainya tanggal 8. 9, 10, 11, 12 bagi nafar awal, tambah 13 bagi nafar tsani. Jadi bagi orang yang selesainya ibadah haji itu belakangan, mundurkan, maka berarti sampai tanggal 13. Bagi yang mempercepat diri, maka di tanggal 12 sudah bisa meninggalkan kota Makkah apabila dia itu bisa meninggalkan Mina
sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kayak begini nih gambarannya bagaimana? Yang kayak begini nih gambarannya. Jadi adalah orang itu sudah mulai bisa ihramnya ya. Ihramnya haji sejak mulai bulan Syawal. Jadi di awal bulan Syawal itu misalkan tanggal 5 Syawal misalkan dia itu jadi sampai di niatnya haji tapi sampai di mikot. Sampai di mikot kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan dan itu sah. Ini dan itu sah. Gambarkan ya. Jadi ayat ini dulu turun kepada para sahabat, bukan kepada kita. Kalau sekarang kita itu perjalanan apapun kan bisa dipastikan. Perjalanan Surabaya misalkan Jakarta itu naik pesawat 1 jam 10 menit misalkan 1 jam jadi 10 menit. Kalau sampai ke Malaysia 1 jam setengah sampai 2 jam itu bisa dipastikan. Perjalanan ini naik kereta atau naik apa bisa dipastikan. Nah kalau zaman dulu perjalanan itu melaku naik onto gitu dari tempat yang jauh, kadang-kadang yuk mundur panjang, kadang-kadang yuk agak cepat, kadang-kadang sedengan. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka betapa banyak orang itu dari berbagai macam daerah sampai di daerah haram, sampai di daerah mikot, itu bukan pada tanggal yang dia inginkan. Kadang-kadang kemajuan, kadang-kadang kemunduran. Ini kadang-kadang itu terlalu maju, kadang-kadang kemunduran, kadang-kadang pas. Nah, dalam kondisi yang semacam itu para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang semacam itu, maka orang itu kalau misalkan sampai lewat perjalanan itu sampai lewat lewat Qarnul Manazil misalkan. Begitu sampai di Qarnul Manazil, maka masih tanggal 15 Syawal. Jadi masih tanggal 15 Syawal. Padahal haji itu akan dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah. Mosok koyo ngenteni di kono, mosok koyo nunggu di tempat itu. Enggak, boleh bagi dia langsung. Kalau mau mandi ya mandi, kemudian dia itu niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Lalu dia berangkat melanjutkan perjalanan ke Mekah, talbiyah dan berbagai macam kondisi di kota Mekah, tetap nunggu sampai tanggal 8. Nih, tetap nunggu sampai tanggal 8. Itu kalau dia niati langsung haji. Demikian. Jadi haji itu mulai niatnya haji. Jadi mulai awal haji, ihramnya haji itu bisa dia mulai dari tanggal 1, dari tanggal ini, dari tanggal itu sangat memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan itu makna firman-Nya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyr layalin min Dzulhijjah wa qila kullu. Faman faralla, maka barang siapa yang mewajibkan ala nafsihi, pada dirinya sendiri, fihinnal hajja, di bulan-bulan itu untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cara apa dia mewajibkan? Bil ihrami bihi, dengan ihram. Ihram itu tatkala dia di miqat dengan pakaian tertentu, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah, jadi untuk menunaikan ibadah haji. Tatkala dia mengatakan semacam itu, labbaik Allahumma hajjan, berarti dia sudah mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji di tahun tersebut. Dan itu makna ucapan beliau, yani bil ihrami bihi, dengan ihram dengannya. Taifala rafatha, maka tidak boleh kalau ihram, enggak boleh melakukan rafath. Rafath itu jima'un fi, melakukan jima' dan yang mendekatinya. Yang kedua, wala fusuqa, tidak boleh melakukan perbuatan fasik, tidak boleh melakukan perbuatan yang maksiat. Wala jidala, dan tidak boleh melakukan jidal, debat kusir tanpa jelas. Karepe apa? Khisam, perdebatan. Ya. Fil hajj, selama melakukan ibadah haji. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain, bi fathil ulayain, dengan menfathah dua kalimat yang pertama. Jadi wal murad
fit thalathah al-nahi. Yang dimaksudkan dengan 3 ini adalah larangan. Jadi intinya para itu najani Allah wa iyyakum. Orang itu nek wis kadung niat kaji, ojo sampai rafat. Ojo sampai berbuat rafat. Ojo sampai berbuat fasik selama ibadah haji. Jangan sampai kemudian melakukan yang lainnya. Nah, yang bisa dilakukan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yani wala fusuqa fi al-hajj. Yani wala fusuqa fi fil hajj. Nah, dalam bacaannya itu ada bi fathil ulayain. Berarti kita bacanya itu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yani wala jidala fi al-hajj. Lah. Kemudian wala jidala fi al-hajj. Yani kemudian ayat ini kata Ibnu Katsir, kata Imam Suyuti tadi, bisa dibaca dengan fathah 2 yang pertama. Bisa dibaca fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Bisa juga dibaca dengan bacaan yang lain. Wala mana tadi? Rafathun wala fusuqun wala jidala fil hajj. Jadi wala jidala fi al hajj. Kalau kan itu jangan melakukan hal yang semacam itu. Jadi intinya larangan-larangan haji, larangan-larangan ihram itu menjadi acuan utama dalam memahami fikih ibadah haji. Nah, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, wala jidala artinya wala jidala adalah wala khisama, tidak ada debat kusir fil haji selama melakukan ibadah haji. Nah, bacaan itu dibaca dengan 3 bacaan. Wala fusuqa, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Atau kita mengatakan wala rafasa, rafasun, wala fusuqun, wala jidala. Dan cuma boleh kita untuk mengatakan fala rafasun, wala fusuqun, wala jidalun. Yang dikat laj. Semuanya itu adalah kondisi semacam itu. Jadi itu makna dalam bacaan 2 yang memfathah. Yang pertama itu di fathah. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian kerjakan dari sesuatu, kasodaqatin kayak bersedekah, maka ya'lamuhullah, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengetahuinya. Fayuzazikum bihi, maka nanti akan membalas kalian dengannya. Wa nazala fi ahli Yaman, lalu turun berkaitan dengan penduduk Yaman. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu adalah satu yang aku. Itu kan sangat hal kenal malah semacam itu. Bahwasanya yani apapun yang dilakukan oleh seseorang selama ibadah haji maupun di luar ibadah haji itu ya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Nah, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yani gambaran yang ada. Ini gambaran yang ada yang berkaitan dengan masalah yang semacam itu. Wa tazawwadu, dan berbekal. Bekal itu ada 2, bekal materi dan bekal itu. Wallah. Nah, kita lanjutkan sekarang pada ayat berikutnya yang masih berkaitan dengan masalah fikih haji. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian. Fi an tabtahu tatlubu fadlam rizqan, di mana kalian itu mencari fadlan, kelebihan, yani rizqan, mencari rizki, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bit tijarati fil hajj, dengan cara tijarah pada waktu musim haji. Nazala raddan li karahatihim dzalik, itu ayat ini turun karena membantah mereka itu membenci hal tersebut. Mereka mengatakan enggak boleh wong belajar kok kadang-kadang itu enggak boleh. Itu gambaran yang ada di itu, dan itu dikikis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepada kami bahwasanya itu adalah yang semacam itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi
ayat yang itu kita baca laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian untuk berdagang pada waktu haji. Dan itu amal-amal yang besar. Ini amal-amal macam itu. Wallahu a'lam. Fadhkurullaha. Mana tadi? Ini apa kalau lompat. Jadi setelah tadi wa fi qira'atin bi fathil ulayain mal murad bi thalathahuna. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, kasodaqatin, sama kayak sodako kepada orang-orang pada waktu musim haji. Ya'lamuhullah, pasti Allah akan mengetahuinya, fayuzazikum, maka Allah akan membalas kalian. Wa nazzala fi ahli Yaman, lalu turunlah berkaitan dengan penduduk orang-orang Yaman, kanu yahujjun, mereka itu berangkat haji bila zat, enggak nggo bekal blas. Fa yakununa kallan 'alan nas, akhirnya mereka menjadi beban manusia karena mereka enggak bawa bekal, jadi bebannya orang. Fatazawwaju, makanya Allah mengatakan watazawwaju, ambillah bekal. Yang lima ya beluhukum lisafarikum, persiapkan bekal yang akan menyampaikan kalian dalam safar kalian. Inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Baik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wa inna khairaz zadi taqwa. Kata beliau, takwa di sini artinya adalah ma yattaqi bihi su'alan nasi wa ghairahu, sesuatu yang menjadikan dia itu menghindar, takut dari minta-minta kepada orang maupun yang lainnya. Fattaqullah fattaquniyah ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Aidzawil ukul, orang-orang yang berakal. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran penting banget dalam dunia kita hidup ini. Jadi bahwasanya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah firman Allah fa inna khairaz zadi taqwa, bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran. At-taqwa di sini adalah benar-benar takwa. Baik-baik bekal kalian untuk ini adalah benar-benar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketemu bagaimana memahami ketakwaan. Yang ketiga atau yang kedua, karena mengatakan di sini bahwa at-taqwa yang ada di sini adalah benar-benar bermakna takwa. Takwa yang sebenarnya kita katakan sebagai orang yang bertakwa gitu, bukan sekedar itu. Wallahu a'lam. Dan karena mereka dulu orang-orang Yaman itu mereka miskin gitu ya, berangkat untuk berangkat haji itu nggak bisa, nggak punya bekal, pokoknya berangkat ngono nekat gitu. Maka mereka jadi beban dalam hidup, beban gitu karena orang lain minta demanya. Maka Allah memerintahkan bertakwalah kamu kepada Allah, minta itu jadi untuk kebaikan, jadi yang semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian. Fi antabatahu tatlubu fadlan min rabbikum, jika kalian itu mencari rizkan min rabbikum. Bittijarati wal hajj, jadi budal kaji itu karo dagangan. Nazala raddan li karahatihim dzalik. Ayat ini turun membantah bahwasanya mereka mengatakan ini makruh. Ini karahatihim dzalik itu dibenci. Yani itu dibenci. Faridhanasani Allahu yani wa yakum. Yani beliau ingin menunjukkan kita bahwa apa ya? Yani bahwa orang itu boleh beraktivitas ibadah sambil juga beraktivitas dunia jika memungkinkan. Gambarannya adalah banyak hal. Jadi tatkala orang itu sedang ibadah, fokus dalam ibadah, maka yang urusan dunianya yang lain terbengkalai. Jadi maka itu yang perlu untuk tidak mengetahui. Nah, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Jadi orang itu tatkala beramal itu para jemaah, itu ada tiga kondisi. Yang pertama, orang itu beramal lillah gitu, enggak ada embel-embel kepengin ini, enggak ada embel-embel kepengin itu, di niatnya juga dia enggak ada dan itu juga enggak ada. Makanya enggak ada embel-embel apapun, maka itu adalah amal yang terbaik, murni karena Allah dan yakin Allah itu pasti memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang itu beramal untuk akhirat tapi sedikit ada embel-embel dunia.
sedikit dari ada embel-embel dunia. Lah, embel-embel dunia ini bisa jadi adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka biarin aja. Ya memang itu adalah sesuatu yang bukan Allah. Yang kedua, embel-embel dunia ini adalah sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya secara khusus. Ya secara pamitan gitu lah. Tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tidak dijanjikan. Maka yang ini derajatnya di bawah yang pertama, hanya kalau sampai dikatakan riya belum. Katakan riya, dikatakan apa itu belum. Nah, yang keempat dan itu yang paling parah. Ini adalah orang itu nguberin dunia. Ini orang itu punya semacam itu. Jadi dia itu harapan yang semacam tadi. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan gak apa-apa kalau kalian itu dagang itu gak apa-apa. Jangan kayak orang-orang Quraisy itu yang kemudian mereka melarang dagang dan mereka dagang sendiri dan yang semisalnya. Maka gak apa-apa kalau memang itu adalah yang semacam tadi. Ini fa iza afattum, bila kalian itu telah meninggalkan meninggalkan Arafah min Arafah dari Arafah ba'dal wuqufi biha, setelah wukuf darinya, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah ba'dal mabiti bi Muzdalifah, setelah mabit di Muzdalifah, bitalbiyah wa tahlil wa du'a, dengan talbiyah, dalil dan doa. Indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu satu gunung yang dataran yang agak tinggi gitulah di daerah Muzdalifah. Dataran yang agak tinggi di daerah Muzdalifah. Nah, wa huwa jabalun fi akhiril Muzdalifah, dan itu adalah gunung di akhir kawasan Muzdalifah. Yuqalu lahu Quzzah, yang namanya adalah Quzzah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yadhkurullah, yang beliau wukuf menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hatta asfara jidda, sampai kemudian meninggi, matahari itu sudah mulai meninggi. Rawi Muslim. Wadhkuru kama hadakum, berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah daya kepada kalian. Lima alimi dinihi wa manasiki hajjihi, untuk mengajarkan urusan agama, urusan haji dan kafli ta'lil. Wa in mukhaffafa, dan sungguhnya wa innahu tumfi min qabli, meskipun kalian itu sebelumnya qabla hadza itu lamin jadi kemudian min haitsu afalun nas. Jadi salah satu di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah dulu orang-orang Quraisy itu kalau mau waktunya Arafah itu enggak mau wukuf di Arafah. Mereka siap-siap di Muzdalifah. Jadi begitu sudah ba'da maghrib dan diperkirakan Rasulullah SAW sudah selesai maka beliau kemudian di Madinah. Jadi sampai di Madinah karena itu adalah yang semacam itu, sampai ya doa hatta asfara jidda, salah suatu ketika beliau itu doa sampai agak manas. Nah, wadhkuruhu kama hadakum, berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah ngasih balasan kepada kalian. Yani lima alimi dini wa manasiki hajjihi wal kafil ta'lil, demi untuk kebaikan agamanya, kebaikan hajinya, dan kafir untuk ta'lil. Ta'lil itu kenapanya gitu ya. Wa in mukhaffafa wa kuntum min qablihi wa min qabli hadzal minadh dhalin. Dulu sebelum ini kalian adalah orang-orang yang sesat. Nah, tsumma afidu ya Quraisy, kemudian berangkatlah kalian wahai orang-orang Quraisy, min haitsu afadun nas, di mana orang-orang itu ikut keluar dari Muzdalifah, dari Arafah. Yani ay min Arafat, maksudnya di Arafah. Mi'arkuhu bi an taqifu biha ma'ahu. Yani kemudian dalam mereka wa kanu yaqifuna bil Muzdalifah, mereka itu tinggal tetapnya di Muzdalifah. Tarafu'an anil wuqufi ma'ahum. Yani kalau mau berdiri bersama mereka. Jadi intinya para ikhwah dan hanya ayat ini bukan kepada kita bahwasanya kadang-kadang itu juga terjadi. Makanya orang yang berangkat kemudian melakukan hal yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa summa, dan summa itu tertib, menunjukkan urutan wa summa, dan summa itu tertib fi dzikr, untuk mengingatkan tatkala ingat.
Wastaghfirullah, dan berzikirlah kepada Allah. Min dzunubikum, dari dosa kalian. Innallaha ghafurun lil mu'minina rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha ampun dan dengan orang-orang yang beriman itu perhatian. Nah, perhatian. Jadi ini beberapa ayat yang berkaitan dengan proses amalia ibadah, ini ibadah haji. Kita teruskan insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan salah satu di antara dulu cara orang-orang Quraisy dalam menjalankan ibadah secara umum. Ini tidak ada yang bisa dilaksanakan kamu pun, karena itu adalah amal-amal yang berkaitan dengan rukun Islam yang kelima. Wallahu alam bi as-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.